Hai guys, welcome back to Astika Putra 6 YouTube channel. Setelah hampir 2 tahun kita nggak pernah bikin video bareng-bareng, akhirnya hari ini kita cuman berdua, tapi karena kita ada di Ababil. Ababil itu tau nggak apa? Anak baru gede. Angkat bicara di dalam mobil. Jadi kayak ini hal baru sih di Astika Putra 6. Kita akan mengadakan Ababil. Semoga bisa rutin mendatangkan orang-orang yang berkompeten untuk membicarakan satu hal. Dan hari ini adalah adik saya sendiri. Gua gak konten. Kita akan membahas tentang ini deh, puasa media sosial. Kita sambil jalan aja ya. Kenapa kita mau ngebahas tentang puasa media sosial? Karena ini tuh penting banget dan seru untuk dibahas gitu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, media sosial apa yang Ade punya? Instagram, WhatsApp, Line, Aktif nggak aktif ya? Sebutin aja, apa aja yang pernah Ade punya? Behance, Pinterest, Twitter, Facebook. Oke. Mainan Friendster gak? Friendster enggak? Enggak ya, oke. Terus, Pet, ya Pet. sama Tumblr. Oke. Kalau aku Friendster, aku ngalamin zaman-zaman Friendster guys. Friendster, Facebook, Twitter, Pet, Tinder benar. Terus Tinder, iya, enggak, iya, Tinder. Terus Instagram, WhatsApp, Telegram, Line. Nah, pertanyaan kedua adalah, apa yang masih aktif dan yang sudah tidak aktif? Yang masih aktif itu Behance, Pinterest, Line, WhatsApp, dan sekarang Instagram baru aktif lagi. Baru aktif lagi. Instagramnya sempat gak aktif berapa lama? Setahun. Kalau aku yang udah nggak aktif itu Pet, Twitter, Facebook itu udah lama banget dari zaman SMA kayaknya deh. Terus zaman kuliah, sorry, tua banget ya berarti gue. Terus yang masih aktif itu Line, WhatsApp, Telegram. Sebenarnya sama Instagram, tapi Instagram sedang dipuasakan. Nah, pertanyaannya semakin dalam nih. Ade kan sempat puasain juga nih Instagram ya kan, khususnya Instagram. Berapa lama? Setahun ya? Setahun. Dia udah dibilang ya setahun. Ini langsung bayar Pak. Oke. Makasih ya. By the way, kita lagi di salah satu rumah sakit di kawasan Depok guys. Kita mau ambil hasil rapid swabnya mama, karena mama mau pulang kampung besok. Kenapa Ade puasain Instagram? Karena waktu itu ngerasanya lebih ke ngebanding-bandingin sih sama hidup orang lain. Jadi setiap ngeliat status orang gitu maksudnya? Oke. Terus orang kok kayaknya hidupnya dia tuh enak buat kayaknya. Oke. Lancar-lancar kuliahnya, terus sampai sekarang sih sekarang kan aktif lagi nih. Kemarin juga pas ngeliat temen sidang sempat gitu kayak gila, enak banget udah sidang. Gue masih tahun depan kayak gitu. Terus tapi ya gitu sih, lebih banding-bandingin, padahal hidup kita juga udah enak. Bener. Padahal dikit lagi udah tinggal sempro. Dan kebahagiaan orang itu kan nggak sama, beda-beda gitu. Itu aja. Gitu aja. Kalau aku sampai sekarang masih mempuasakan Instagram itu karena aku punya pribadi overthinking guys. Jadi omongan orang tuh terlalu, apa yang mau aku hadapin di depan tuh pasti udah aku pikirin duluan, sampai aku bisa-bisa tuh aku sampai tipes gitu, sampai pokoknya muntah-muntah, sakit lah jadinya gitu. Nah, begitu juga dengan memakai media sosial gitu. Dengan melihat status orang tuh kadang suka mikir, pernah gak sih kalian yang baca terus, gila ya punya temen gak tahu diri gitu misalnya gitu. Padahal sih itu statusnya nggak buat aku gitu, buat orang lain. Tapi karena aku overthinking, jadi ini buat aku nggak ya gitu, kepikiran, apa nggak bisa tidur. Terus yang kedua, aku tuh jeleknya nggak suka lupa waktu. Jadi pulang kerja tuh sampai rumah jam 6 sore, tapi bisa-bisa nggak langsung mandi, liatin status orang dulu, sampai tiba-tiba udah jam 1 pagi, sedangkan jam 5-nya harus bangun lagi untuk kerja kayak gitu. Terus aku nggak punya waktu untuk diriku sendiri dan orang lain yang aku sayang. Dalam artian gini, kadang lagi quality time nih, makan ya nggak sih deh, kayak makan di luar bareng gitu, jalan sama mama, sama ayah, sama kalian. Terus makan tuh harus update status dulu, guys aku di sini. Terus aku mau makan harus foto dulu, tanpa aku lupa esensi yang sebenarnya gitu. Aku harus menikmati makanan itu, bersyukur aku sedang makan gitu.
itu tuh aku lupain semua dengan media sosial. Sebenarnya nggak salah media sosialnya, ya nggak sih? Kitanya yang nggak bisa ngebagi waktu, nggak bisa menempatkan diri gitu. Nah, itu kan dari sisi negatifnya nih. Sisi positif apa sih? Hal positif apa yang Ade dapat setelah melakukan puasa media sosial itu? Boleh dong di-share ke teman-teman. Iya, positifnya jadi apa ya? Gabut sih, terutama kayak apa ya? Gue ngapain ya? Jadi kayak lebih menyelami diri sendiri aja lah. Menyelami. Ya, Tapi benar aku setuju. Ini bedanya kita di tempat parkir nggak apa-apa lah ya sementaran. Soalnya nggak fokus juga ternyata ini kan pertama kali, jadi nyambil nyetir, nyambil bikin video jadi bahaya juga. Jadi mending kita di tempat parkir rumah sakit aja. Terus lebih menyelami diri, ya lebih mengenal diri sendiri. Terus ya jadi kayak nggak ignorance sih, maksudnya lebih cuek aja gitu. Orang mau kayak gimana hidupnya di Instagram, cuek aja jadinya. Mau kayak gimana mah. efek positif yang dirasain berarti lebih Udah cuek aja gitu, enjoy. Ya, dan tidak membandingkan setelah melakukan itu ya gitu. Tapi sekarang udah online lagi, maksudnya udah aktif Aktif karena harus ada keperluan tugas dari kampus. Oke. Kalau aku efek positif sampai detik ini yang aku rasain itu lebih ke aku lebih bisa ngenalin diriku sendiri. Itu yang pertama. Aku lebih punya banyak waktu buat diriku sendiri dan orang yang aku sayang di sekitarku. Yang ketiga, lebih tahu waktu. Jadi kan lebih banyak waktu senggang nih yang aku punya. Jadi lebih banyak menghasilkan hal-hal yang positif gitu loh. Lebih produktif. Gak ngurusin urusan orang. Dan yang paling penting adalah aku ngerasanya selama ini hidupku menjadi konsumsi banyak orang. Sekarang orang sampai nyari aku, bukannya maksudnya so penting, tapi ya gimana sih sahabat-sahabat kita yang biasa ngeliat kita pergi ke sini, pergi ke sana, kerja di sini, terus sekarang tuh jadi sampai WA gitu nanyain gimana kabarnya, kok nggak pernah nongol lagi di mana, lagi ngapain, kayak gitu-gitu. Jadi lebih silaturahminya tuh bener-bener hati ke hati, bukan karena sekedar kepo yang aku rasain gitu. Jujur itu bener yang aku rasain. Pokoknya lebih seru sih guys. Kalau kalian mau coba silakan. Nah, tapi ini tuh bukan ini pribadi masing-masing sih ya. Maksudnya kayak kita kayak gini tuh karena ya sebelumnya ngerasanya mungkin kitanya ya, maksudnya pribadi orang-orang tuh beda-beda. Jadi kayak misalnya ada satu orang yang ya cuek aja, dia mau pakai Instagram, mau pakai apa kayak ngeliat hidup orang lain, dia cuek aja, ignorance banget orangnya. Cuma kan untuk gue sendiri, untuk Mbak Eka sendiri mungkin yang terlalu overthinking gitu jadinya. Mungkin buat teman-teman yang overthinking kali ya, yang ngerasa selama ini kayak hidup gue kayaknya nggak sebahagia orang lain ya di Instagram kayak aku menyarankan boleh sih dicoba 1 minggu aja dulu, rasain serunya deh. Tapi bukannya tadi balik lagi sih, balik ke orangnya masing-masing, individu masing-masing. Bukan berarti kita di sini terus ayo ya jangan makin enggak. Itu kita nge-share. Pokoknya di sini ya di Ababel ini angkat bicara di dalam mobil itu pokoknya lebih ke men-share pengalaman pribadi kita gitu. Karena setiap orang beda-beda. Nah, pertanyaan selanjutnya yang paling sering ditanyain, entah itu WhatsApp atau pokoknya lebih ke ngabarin itu tuh, tips. Kok bisa sih setahun? Aku berarti jalan berapa ya? Aku belum nyampe setahun sih guys. Cuman untuk sampai detik ini aku nggak sama sekali tergiur untuk install IG lagi sih. Nah, tipsnya apa kalau dari Ade? Monggo. BTW kita keluar tidak melupakan masker ya guys. Hand sanitizer juga kita bawa. Tipsnya hapus aja Instagramnya. Iya sih. Hapus Instagram, penuhin memori lu. Main HP memori. Jadi kan nggak bisa download Instagram lagi. Penuhinnya. Jadi ya kalau misalnya gatel tangannya nih, aduh pingin upload, pingin ini nih, udah foto dulu aja kayak cara lu itu, foto dulu di HP, udah ngerekamnya di HP, nggak usah diupload kemana-mana. Ya buat kepuasan pribadi aja jadinya. Ada lagi?
Itu aja sih. Karena memori HP gue kecil jadinya. Download apa susah. Tapi kalau laki-laki emang basicnya nggak begitu suka update sih, ya nggak sih? Ada juga yang suka update. Masa Dre. sih? Oh iya ya, Ada. oh iya ya, kayaknya cewek doang. Nah, kalau dari aku benar sih kata Wijaya, aku juga lebih ke uninstall, jadinya kayak ya nggak bakal dilihat lagi, jadinya otomatis kan nggak bakal buka. Tapi semua balik lagi ke niat. Kalau misalnya kita udah niat dasarnya, ya mau ada juga nggak bakal dibuka gitu loh. Jadi ya. Tapi kalau misalnya kalian basicnya, coba mau nyoba nih gitu. Misalnya mau nyoba ya susah ya uninstall sih gitu. Tapi kalau dasar udah niat, ya mudah-mudahan sih nggak akan ini. Selanjutnya, kalau adik kan udah buka nih, ya kan. Dan itu kan basicnya karena tugas di awalnya kan. Nah, kalau aku lebih ke banyak banget yang nanyain kayak gini deh, bakal main Instagram lagi nggak sih gitu. Kalau aku gak tak, untuk saat ini sih kalau disuruh jawab pasti, karena ya media sosial juga ajang kita untuk bersilaturahmi kan sebenarnya gitu loh. Tapi nggak tahu kapan, karena ini udah enjoy banget sama diriku sendiri, enak banget guys, sumpah nggak bohong. Ajang pamer. Ajang. Jangan juga jadi apa ya? Capek. Jadi makhluk goa. Iya sih, ya sih. Perlu tetap perlu media sosial men. Benar. Sekarang. Apalagi zaman sekarang ya. Iya, lu kerja, apalagi kayak gini lagi kondisi kayak gini, lu butuh TikTok sama orang kantor. Misalnya kalau kayak gue kan kantornya di WFH, perlu main Perlu media sosial. medsos Iya, perlu ya. medsos. Kalau gue dari awal COVID nggak ngerasain WFH, masih masuk ke kantor, jadi ya ketemu langsung. Gitu. Nah, karena udah cukup lama, ada nggak nih kata-kata terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman di luaran sana yang lagi nonton video kita ini? Ya, kalau kalian pribadi yang overthinking, pribadi yang terlalu membanding-bandingkan hidup kalian dengan orang lain, boleh sih dicoba untuk puasa. Iya, nggak harus Instagram sih, apa aja, atau nggak kalian sekedar buka Instagram tuh dijadwalin misalnya seminggu sekali. Aduh, itu kayak makan Indomie di rumah kita dijadwalin. Seminggu sekali, kalau nggak sehari sekali cukup, karena ada kan sensusnya tuh. Sensusnya sih ada sih itunya, risetnya bahwa setiap pribadi manusia itu punya banyak waktu lebih lama ketika megang HP dan buka media sosial dibanding berinteraksi langsung dengan orang lain. Benar. Parah. Itu sih paling pesannya. Ya. Pokoknya semoga apapun ya, pokoknya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Sekali lagi, kita buat video ini nggak bermaksud untuk menggurui, kita cuma share pengalaman kita karena ini seru untuk di-share. Karena saat aku memutuskan untuk puasa media sosial, ternyata banyak banget teman-teman aku, khususnya teman-teman aku pribadi sih di media sosial yang nanya, terutama di Instagram. Jadi ya aku memutuskan untuk kayak seru deh ini diangkat gitu. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu dalam perlindungan Tuhan. Jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan terus, rajin-rajin. Ya pokoknya jaga kesehatan. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Semoga Ababil pertama ini bisa berlanjut. Amin. Dan siapakah teman ngobrol Astika Putra 6 selanjutnya? Ikutin terus. Sampai ketemu. Jangan lupa di Like, comment, and subscribe. share ke teman-teman kalian. Dadah. Peace out.